Forum Kebebasan. Ini adalah forum kesekian yang kita menggunakan Zoom karena masih di masa COVID. Saya Adinda Tendriangka Mukhtar, Chief Editor Suara Kebebasan, mengucapkan selamat datang di forum kebebasan kami. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal Suara Kebebasan, kami adalah gerakan dan juga portal yang mendorong gagasan-gagasan libertarian di Indonesia. Kami bergerak sejak tahun 2015 dan di tim kami kali ini ada saya, lalu ada Managing Editor Haikal Kurniawan, dan juga kontributor tetap kami, Renaldi Adisurya dan Samuela Christy. Diskusi ini akan dipandu oleh Haikal, dan nantinya pembicara kita, saya ucapkan terima kasih dulu ke Bang Poltak yang sudah berkenan untuk mengisi acara ini, dan juga selamat datang buat Mbak Nong, baik Bang Poltak dan Mbak Nong ini ada juga di Yayasan Kebebasan Indonesia. Terima kasih juga teman-teman untuk kehadirannya. Yang jelas nanti akan direkam forum kebebasan ini dan nanti bisa dicek di kanal YouTube Suara Kebebasan. Akan juga ada live tweet di akun Twitter kami di bebas.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Suara Kebebasan bisa cek di www.suarakebebasan.id dan akun sosial media kami yang lainnya. Baiklah, tidak berpanjang-panjang. Oh ya, mau menambahkan lagi, akan ada cerita juga dari jalannya forum kebebasan ini. Silakan Haikal. Halo, bisa dengar suara saya Mbak? Yes. Oke, selamat datang teman-teman. Terima kasih banyak, khususnya ke Bang Poltak yang sudah bersedia menjadi pembicara di forum kebebasan kita kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di acara forum kebebasan, Suara Kebebasan hari ini. Nah, tema yang kita angkat kali ini adalah tentang kenapa sistem ekonomi yang sentralistis itu cenderung gagal. Kalau misalnya teman-teman yang suka baca buku sejarah selama di abad 20 itu kan banyak banget negara-negara, ada beberapa negara-negara yang komunis yang mereka pakai sistem ekonominya sentralistik, ya, diatur dari pusat, diatur dari negara, tapi hampir semuanya sekarang sudah bubar. Atau kalau nggak bubar, mereka mereform ekonominya ke ekonomi yang mendekati ekonomi pasar, seperti di China era Deng Xiaoping, terus di Vietnam juga ada yang dikenal dengan nama Doi Moi. Terus negara-negara lain seperti Jerman Timur gabung ke Jerman Barat dan Uni Soviet sendiri bubar. Nah, kita dari Suara Kebebasan kita mengundang Bang Poltak ingin mendiskusikan kenapa sih sistem ekonomi yang terpusat ini nggak bisa bersaing dengan sistem ekonomi pasar, dan kenapa sistem ekonomi pasar itu jauh lebih baik daripada sistem ekonomi yang terpusat yang dikontrol oleh negara. Mungkin tanpa panjang lebar akan saya persilahkan kepada Bang Poltak untuk memulai materinya. Mungkin ke Bang Poltak dipersilakan. Oke, ya. Selamat sore. Terima kasih, Haikal. Senang bisa berjumpa dengan teman-teman. Tadi Haikal sudah sampaikan apa yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Kalau orang bertanya, ekonomi itu sebenarnya apa sih? Ekonomi pada dasarnya adalah sangat sentral pada kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau akar katanya tentu dari bahasa Yunani yang urusannya sebenarnya rumah tangga. Jadi kalau bicara ekonomi cost itu asal katanya ada rumah tangga. Jadi kalau kita perhatikan dari sejak zaman dulu, jadi sejak zaman Yunani, yang namanya urusan ekonomi itu pada dasarnya urusan dapur, urusan sehari-hari, urusan rumah tangga, yang berarti juga mengindikasikan bahwa urusan ekonomi itu pada dasarnya adalah sesuatu yang sangat dekat, arm's length lah, dengan kehidupan sehari-hari perorangan atau per kelompok kecil. Nah, tentu itu kan istilah ya, istilah ekonomi cost tadi ya, ekonomi yang benar membentuk kata ekonomi. Nah, tetapi tentu ekonomi kita tahu bukan cuma masalah rumah tangga, tetapi makin lama semakin besar dan juga lintas wilayah. Nah, kalau kita seiring waktu, tentu juga kita akan bertanya, ini gimana ceritanya sampai seperti ini? Nah, jadi kalau tadi Haikal sampaikan bagaimana di abad ke-20 itu banyak negara menggunakan pendekatan sentralistik dalam menjalankan ekonominya, maka masuki abad ke-21 dan kemudian sampai dengan sekarang ini,
bisa kelihatan jelas bahwa hampir seluruh negara di dunia itu menggunakan baik keseluruhan ataupun sebagian ekonomi pasar. Mungkin yang bukan ekonomi pasar, yang tersisa mungkin tinggal Korea Utara mungkin, tapi siapa juga yang mau pergi ke sana. Nah, tentu ada latar belakang kenapa bisa terjadi perubahan seperti ini. Nah, saya akan mungkin agak mundur ke waktu yang lampau. Sebenarnya kendali atau perencanaan atau pelaksanaan ekonomi ini mulainya dari mana sih sampai bisa skala lebih besar? Nah, jadi kalau boleh kita mundur ke belakang, jadi pada waktu peradaban, pada waktu kelompok manusia itu masih sangat kecil dan sangat terpecah-pecah, maka yang menjadi um, pusat dari kegiatan dan aktivitas itu biasanya masih juga skala kecil, dan biasanya yang menjadi uh, yang menjadi pusat itu adalah biasanya terkait dengan agama. Jadi kegiatan agama. Jadi kalau misalnya kita perhatikan penemuan arkeologi dari kegiatan ekonomi kompleks itu yang pertama yang tercatat itu ada di daerah Irak yang namanya Ur Kasdim, Uruk. Jadi kalau misalnya yang merefer atau pernah baca mengenai Nabi Ibrahim atau Abraham, ya itu adalah suatu tempat di mana Nabi Ibrahim atau Abraham berasal. Jadi kota Uruk atau Ur Kasdim. Nah, jadi kalau dari ekskavasi di tempat tersebut bisa ditemukan bahwa ternyata kota tersebut itu memiliki sistem keuangan. Sistem keuangan memang unik yang namanya Uruk ini, karena di sana itu orang sebenarnya belum mengenal uang, tapi mereka mengenal yang namanya cek. Jadi kalau orang bilang bahwa pembayaran itu harus pakai uang, ternyata enggak. Jadi dari zaman dulu ternyata sudah mulai dengan cek. Nah, jadi di sana ditemukan bahwa orang bisa melakukan penyimpanan, dan biasanya ada kaitan dengan keagamaan itu pada sebuah kuil pusat, dan kemudian dari situ simpanan tersebut akan dibuat tanda terimanya. Sebagian itu memang untuk persembahan kepada dalam ritual keagamaan, kemudian sisanya lagi adalah untuk safe deposit. Kenapa? Karena kalau disimpan di rumah ada kemungkinan bisa kehilangan atau rusak atau yang lain-lainnya. Jadi disimpan di tempat yang ramai, di tempat yang dijaga, dan dari situ orang melakukan deposit di situ. Nah, sering terjadi pada waktu zaman dulu itu deposit yang ada itu kemudian dipakai untuk pembayaran. Jadi misalnya contoh, misalnya saya beli kambing ke orang lain, ketimbang bayarnya pakai benda lain, ya sudah saya tulis surat, saya ambil catatan saya. Ini saya punya catatan di pusat kota, di tempel, di kuil, bahwa saya punya ini. Nah, silakan ambil isinya atau catatan tersebut untuk dipindahkan ke rekening Anda atau ke tabungan ke catatan Anda. Nah, jadi dengan cara seperti itu orang-orang di Urukasdim itu sudah mulai menggunakan uang. Ya, bukan uang ya, tapi menggunakan cek bahkan sebelum mengenal uang. Nah, itu yang berlangsung terus, dan ini juga menjadi luar biasa karena dari ekskavasi itu juga ditemukan bahwa dari Irak ini di masa lalu itu malah mereka sudah mengenal perhitungan kompleks. Jadi matematika sampai dengan bunga berbunga atau compounded return mereka sudah kuasai, sudah mereka ketahui, dan juga sampai dengan bisa menghitung yang namanya bunga sampai umur 30 tahun. Jadi teman-teman bisa bayangkan, jadi zaman dulu itu di Mesopotamia sudah ada orang yang memberi utangan sampai panjangnya 30 tahun, sementara pemerintah Republik Indonesia mungkin sesudah reformasi baru bisa punya bonds yang panjangnya 30 tahun. Nah, jadi kalau melihat hal tersebut bahwa ternyata inovasi untuk mendukung sebuah ekonomi yang sentralistik ternyata sudah ada dari sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, tetapi kembali itu kan baru di sisi sejarahnya. Nah, tapi saya akan kembali lagi bahwa dari agama, kemudian dari Timur Tengah, kita tahu sebagai pusat berkembangnya agama-agama besar di dunia. Kemudian kita juga melihat ada struktur-struktur masyarakat yang lebih kompleks terbangun dari situ. Kemudian kita tahu bahwa ada yang namanya serfdom, yang namanya orang yang kalau kita kenal di Indonesia itu sebagai orang tuan tanah, ya. Jadi mengerjakan, jadi orang yang punya tanah itu adalah punya kekayaan, kemudian habis itu orang yang bekerja pada tuan tanah tersebut itu yang kemudian
membayar dalam bentuk tenaga, kemudian hasil bumi, dan seterusnya, sehingga muncullah orang kaya dari situ, dan juga kerajaan-kerajaan muncul dari situ seiring dengan berkembangnya agriculture. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa bangun besar dari ekonomi, kemudian beralih dari sentralisnya pada agama, kemudian menjadi kerajaan, dan kita tahu bahwa kerajaan berkompetisi satu sama lain, dan dari situ terjadi perebutan kekuasaan, kemudian juga perebutan pengaruh, dan seterusnya, yang juga semakin lama ya tadi berusaha untuk berebut sumber daya yang sifatnya terbatas. Nah, dari kehidupan yang kemudian makin kompleks, kemudian manusia mengenal yang namanya perdagangan. Nah, ketika muncul perdagangan, muncul kota-kota selain kerajaan, dan semakin lama semakin besar, semakin kompleks, dan dari situlah mulai terjadi pengenalan atas yang namanya uang. Nah, uang ini menjadi unik karena uang itu sebenarnya pada dasarnya bukan cuma sekedar pembayaran, tetapi juga sebuah bentuk kekuasaan. Bentuk kekuasaan karena sebagai alat tukar punya kekuasaan yang punya daya paksa atau daya bujuk sama seperti kekuasaan dengan menggunakan kekuatan militer atau kekuatan tenaga. Nah, jadi berkembangnya uang ini adalah konsekuensi dari perdagangan, dan kita tahu bahwa selanjutnya kehidupan menjadi makin kompleks dan sentralistik, kemudian terjadi perdagangan lintas wilayah dan seterusnya, dan kita sampai pada abad modern. Nah, pada abad modern, yaitu awal abad ke-20, Inggris yang menjadi superpower pada waktu itu adalah negara yang sangat besar pengaruhnya di dunia, dan pada waktu itu boleh dikata sifat Inggris yang seperti empire, di mana banyak punya wilayah yang yang berkontribusi pada ke pusatnya itu di Inggris, itu membawa kemakmuran bagi ke seluruh wilayah lewat terciptanya keperdagangan. Dan itu juga salah satu kunci kenapa Inggris bisa menang melawan negara lain yang sebenarnya lebih punya bakat untuk menjadi superpower, yaitu Prancis dan juga Prancis dan Spanyol, karena kekuatan dari Inggris itu berada pada kemampuan mereka untuk menyelenggarakan perdagangan seluas mungkin, sementara Prancis, walaupun jumlah penduduknya lebih banyak, walaupun wilayahnya lebih besar, sama seperti juga Spanyol juga demikian, ternyata tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, jadi kembali lagi, ya tentu kita tahu kemudian dari Inggris kemudian ke Amerika. Amerika adalah negara yang semula adalah koloni Inggris, kemudian berkembang merdeka menjadi negara modern, dan selanjutnya kita tahu bahwa itu bagian dari ekonomi global. Nah, menjadi penting di sini bahwa ketika hal tersebut, ketika perkembangan negara, kemudian perkembangan ekonomi semakin kompleks, maka cara untuk melakukan manajemen atau mengatur itu kembali lagi makin lama semakin berusaha untuk semakin terpusat. Jadi kalau kita tahu bahwa Inggris itu pada waktu dulu memiliki banyak sekali koloni, koloni itu biasanya dipimpin oleh gubernur jenderal, maka gubernur jenderal ini memiliki kekuasaan yang relatif cukup besar pada wilayah tertentu, karena hanya dengan cara tersebut bisa terjadi koordinasi antara satu sama lain. Jadi istilahnya urusan desentralisasi itu terjadi, dan dari desentralisasi itu bisa dilakukan manajemen yang cukup baik. Satu negara yang cukup aktif melakukan berusaha untuk manajemen keseluruhan itu adalah Perancis. Punya masalah karena Perancis akhirnya kemudian harus bergantung pada birokrasi. Kita tahu kata birokrasi itu sebenarnya berasal dari istilah Perancis, di mana terdapat layer terhadap lapisan masyarakat yang tugasnya memang mengurusi pemerintahan secara administratif. Nah, bukan berarti negara lain nggak punya, tetapi yang sangat pendekatan untuk sentralistik pada dasarnya awalnya adalah Perancis. Nah, kita kembali ke waktu modern. Jadi ketika perdagangan menjadi berkembang, membawa kemakmuran secara global, kemudian kita tahu apa yang terjadi dengan Amerika pada awal pada sekitar tahun 1918, kira-kira 100 tahun yang lalu. Yang terjadi adalah Great Depression, ketika ekonomi tiba-tiba mengalami kolaps, mengalami keruntuhan. Nah, tiba-tiba dengan mengalami keruntuhan tersebut, output ekonomi menjadi menurun, pengangguran melonjak sangat tajam. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan besar, karena kembali lagi masyarakat yang sebelumnya ekonomi yang sebelumnya berkembang lewat perdagangan tiba-tiba dihadapkan bahwa sekarang ada masalahnya juga ini, karena masalahnya adalah perdagangan ternyata tidak selalu bisa berjalan dengan seperti direncanakan,
dan terjadi Great Depression, di mana Great Depression itu terjadi mekanisme ekonomi yang membuat ekonomi kolaps dan pengangguran meningkat. Dan menjadi menarik adalah karena beberapa puluh tahun sebelumnya, sebelum terjadi Great Depression, seorang filsuf Jerman yang juga menjadi ahli sejarah dan juga kemudian mengklaim diri sebagai ahli ekonomi, menyampaikan bahwa itu adalah suatu konsekuensi bahwa akan terjadi keruntuhan seperti itu. Dan kita tahu orang tersebut adalah Karl Marx, meramalkan bahwa memang nggak mungkin yang namanya perdagangan, dalam hal ini liberalisme ekonomi, berlangsung terus-menerus, karena yang namanya kapitalisme itu pada suatu saat akan mencapai satu titik di mana terjadi implosi atau keruntuhan. Nah, jadi kalau misalnya sebelumnya perdagangan itu membawa kemakmuran, kemudian pengaruh yang cukup besar dan lain-lainnya, dan kita tahu sebelum Marx itu ada filsuf dari Skotlandia yang Adam Smith yang menulis Wealth of Nation yang menyampaikan bahwa kalau memang suatu negara ingin ekonominya menjadi makmur, ya berdaganglah gitu, melakukan spesialisasi dan lain-lainnya, dan itu terjadi, dan itu kita lihat buktinya di mana perkembangan ekonomi dan perdagangan meluas. Maka Marx meramalkan bahwa nggak mungkin ini terus-menerus terjadi, akan terjadi implosi, akan terjadi keruntuhan, dan dari situ ketika Great Depression terjadi, seolah-olah seperti lonceng kematian, bahwa yang namanya ekonomi yang bebas, mengatur diri sendiri dan lain-lainnya, ada limitnya. Kompleksitas modern nggak memungkinkan bahwa ekonomi seperti demikian akan tumbuh terus-menerus. Nah, jadi bersama dengan Great Depression, maka liberalisme ekonomi dianggap sebagai sistem yang gagal. Ada titik gagalnya, persis seperti yang diramalkan oleh Marx beberapa dekade sebelumnya. Nah, ketika itu terjadi, tentu orang akan bertanya-tanya, lalu penggantinya apa? Nah, penggantinya apa? Muncullah dua ide yang kemudian berkembang. Mulanya adalah ide politik, tapi kemudian juga menjadi ide ekonomi. Dua ide tersebut, pertama adalah nasionalisme dalam bentuk ekstrim, dan nomor dua adalah komunisme yang terinspirasi oleh apa yang ditulis dan disusun oleh Marx. Jadi pada saat itu terjadi keputusasaan bahwa ternyata ya pilihan cuma dua lah, antara sosialisme atau nasional atau komunisme, dan itu yang kemudian melahirkan pendekatan sentralistik yang kemudian menjadi mainstream atau aris utama di dunia sejak tahun 1930-an sampai dengan seterusnya, ketika keputusasaan atas ekonomi yang lebih bebas, atas perdagangan itu muncul, dan pada waktu itu liberalisme ekonomi dianggap gagal. Bahkan di Amerika sendiri, Pak, yang sebenarnya menjadi besar karena perdagangan dan juga ekonomi, sempat terpikirkan atau sempat bergerak ke arah sentralistik, ekonomi sentralistik, ketika kemudian negara tersebut masuk ke dalam ekonomi perang. Jadi perang itu pada dasarnya adalah sebuah titik utama yang mendorong banyak negara untuk mengambil pilihan, mengambil tema besar sentralisme dalam ekonomi. Mungkin kalau teman-teman bertanya, kenapa perang? Karena perang itu adalah kedaruratan sangat tinggi. Istilahnya kita diserang atau kita harus bertahan dan lain-lainnya, sehingga ekonomi tidak bisa berjalan seperti biasa, harus ada sumber daya yang dialokasikan untuk kegiatan perang, dan dari kegiatan perang ini tentu harus ada penjatahan. Nggak bisa seperti biasa karena keadaannya sifatnya darurat. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kekecewaan atas ekonomi liberal, kemudian terjadinya Great Depression, itu memicu justru ke arah pertikaian secara ekonomi yang kemudian berujung pada perang, yang semakin menguatkan bahwa pilihan untuk mengatur ekonomi adalah secara sentralistik. Nah, tadi saya disampaikan mengenai nasionalisme, kita tahu bahwa yang cukup punya pamor untuk ini adalah tentu para orang yang secara individual punya kemampuan untuk retorika yang kuat dan kemudian kepemimpinan yang kuat. Kita di Eropa ada dua orang yang terkenal seperti itu, yaitu Adolf Hitler dan juga Benito Mussolini. Sementara di timur, yaitu di Jepang misalnya, memang hierarki masyarakatnya cukup kuat situ, sehingga muncullah apa yang disebut fasisme, di mana sentralistik bahwa kita sebagai as a nation, sebuah bangsa, itu perlu bersatu,
kita punya semua sumber daya, kita melakukan itu asal kita bisa dan mau diatur. Nah, ini yang kemudian membentuk tema utama bagaimana masyarakat itu menjadi tersentralistik dan ekonomi menjadi terencanakan, diupayakan menjadi terencana. Nah, tentu ketika perang ya juga lawannya juga akan seperti itu, dan kita tahu bahwa Amerika juga ya intinya adalah ketika Amerika ataupun Inggris pada waktu Perang Dunia Kedua misalnya memang harus melakukan segala upaya untuk bisa membuat ekonomi menjadi terencana karena memang kedaruratan itu terjadi. Tapi ketika kemudian Perang Dunia berakhir dan kemudian kita lihat bahwa Eropa luluh lantak, Jerman kemudian harus membangun kembali, yang kita perhatikan bahwa semua paradigma yang sebelumnya ada pada masa-masa sebelum Perang Dunia Kedua kemudian ditinjau tidak lagi bisa digunakan untuk keadaan damai. Kenapa? Karena dalam keadaan damai yang diperlukan adalah bagaimana ingenuity manusia, bagaimana pengetahuan, bagaimana usaha manusia, ikhtiar manusia itu bisa menghasilkan produk yang baru, bisa menghasilkan cara baru, bisa berusaha, dan tidak ada sistem reward, sistem imbalan yang lebih efektif bagi sebuah ekonomi ketimbang imbalan secara uang, imbalan secara materi yang dimungkinkan lewat sistem ekonomi yang bersifat desentralistik, yang lebih tersebar dan juga lebih mendorong inisiatif sehingga orang bisa dengan kemampuan intelektualnya, dengan inovasinya bisa lebih maju dan bisa menghasilkan berkontribusi pada masyarakat yang luas. Itu yang kemudian kita lihat bahwa pasca Perang Dunia Kedua, Amerika bisa pulih kembali ekonominya karena memang entrepreneurship-nya cukup maju di sana, dan jadi mindset perang kemudian berubah menjadi mindset damai. Dan di sisi lain ada Uni Soviet yang boleh katakan juga pemenang perang juga, tetap bertahan pada mentalitas perang. Tetap bertahan pada mentalitas perang, perencanaan ekonomi berlangsung secara sentralistik, dan ini sebuah pendekatan yang diametral bagaimana mengatur ekonomi. Nah, jadi kalau Amerika sesudah perang itu kemudian menggalakkan kembali perdagangan, kemudian juga kebebasan ekonomi, kebebasan berusaha, sementara Uni Soviet walaupun sudah menang perang, tapi mereka masih menerapkan pendekatan sentralistik dalam perencanaan ekonomi. Nah, dari sini kemudian berlangsung perang dingin, dan kita lihat bahwa ada beberapa hal yang juga menjadi menarik. Inggris yang semula juga boleh dikata sesudah Perang Dunia Kedua menang, tetap menerapkan pendekatan sentralistik pada perencanaan ekonomi dan penyelenggaraan negara, termasuk diantaranya untuk kepentingan perang dulu Inggris melakukan nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan swasta supaya bisa semuanya terencana secara baik untuk memenangkan negara tersebut dalam kegiatan perang. Yang terjadi adalah ketika dinasionalisasi ternyata produktivitas dari perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi itu justru makin menurun. Jadi tidak ada ide baru, kualitasnya juga nggak membaik, sehingga kemudian ini yang membebani ekonomi, dan kemudian secara berangsur-angsur juga Inggris keluar dari perencanaan perang, penyelenggaraan kenegaraan dan perencanaan ekonomi secara tersentralistik menjadi lebih bebas, di mana entrepreneur berkembang terus, dan ini yang kemudian membuat pembedaan dari Inggris pada masa perang dan sesudah perang. Ya, Inggris memang harus melepas koloninya di banyak tempat di dunia, sehingga harus menjadi independen secara mandiri pada kemampuan politik dan ekonominya. Nah, kemudian kita kembali lagi semasa Perang Dingin, jadi tahun 1950 sampai dengan 1990, jadi boleh kata sekitar 40 tahun, dunia berhadapan pada dua pilihan, ekonomi yang bebas atau ekonomi yang tersentralistik. Nah, ekonomi yang tersentralistik memang dipelopori oleh Uni Soviet, tetapi bukan cuma Uni Soviet yang melakukan sentralisasi atas ekonominya. Ada dua negara lain yang cukup besar, yang cukup berpengaruh, juga melakukan sentralisme atas kegiatan ekonominya. Yang pertama adalah China, ya karena memang sama-sama negara komunis bersama dengan Uni Soviet. Yang nomor dua ini yang menjadi unik, yaitu India. Jadi mereka bukan menganut komunisme, tetapi mereka menganut demokrasi, tetapi juga memilih bahwa perencanaan ekonomi secara sentralistik itu adalah pilihan yang paling baik untuk bisa menyelenggarakan negara
yang sedemikian besar dan kompleks seperti India. Nah, ini yang kemudian menjadi dua cara pendekatan secara ekonomi yang kemudian banyak negara memilih satu atau dua atau gabungan dari dua pendekatan ini. Nah, yang menjadi eh, yang menjadi masalah utama adalah pendekatan secara sentralistik itu memiliki beberapa keuntungan, tapi juga memiliki beberapa masalah. Memiliki beberapa keuntungan tentunya bagi yang melakukan perencanaan, karena mereka akan bisa melakukan prioritas atas apa yang penting bagi sedemikian banyak orang. Nah, tentu semakin dekat dengan kekuasaan, ya semakin bisa prioritasnya terpenuhi. Dan ini menjadi penting aja kalau misalnya Uni Soviet dulu itu ada seperti Bappenasnya. Jadi Bappenas di Uni Soviet itu mereka akan mendata orang di kota ini, kota anu dan yang lainnya itu butuh apa, kebutuhannya apa, dan kemudian mereka melakukan kalkulasi, kemudian mereka akan membuat perencanaan negara. Tahun ini kita akan memproduksi apa, sebanyak apa, dan kemudian mereka merencanakan kemudian habis itu diteruskan kepada bagian produksi. Bagian produksi, kamu harus bikin sepatu sebanyak ini, kamu harus bikin pakaian, baju sebanyak ini, kamu harus bikin alat pertanian sebanyak ini, dan seterusnya. Nah, jadi tema sentral dari ekonomi yang terpusat, perencanaan ekonomi yang terpusat tadi adalah terletak pada perencanaan kalkulasi. Nah, kalkulasi akan kebutuhan orang banyak, dan manfaat dari kalkulasi kebutuhan secara orang banyak, dan ini menjadi sebenarnya perencanaan yang boleh katakan berasumsi bahwa ini rapi, dan pasti akan rapi jadinya, karena memang yang kerjakan manusia. Nah, manfaat lain dari perencanaan secara tersentralistik ini adalah uang itu hanya menjadi sebuah faktor yang sekunder. Itu sebabnya kenapa misalnya Uni Soviet dari tahun 1950 sudah Perang Dunia Kedua berakhir sampai dengan tahun 1990-an, mereka memiliki suplai uang yang relatif stabil. Memang kadang-kadang ada kelangkaan, tetapi boleh dikata inflasi itu relatif masih bisa terkendali, dan itu yang juga terjadi pada India. Jadi uang itu bukan sebagai alat dari ekonomi, perbankan itu cuma sekedar seperti kasirnya pemerintah. Jadi ekonomi yang tersentralistik itu sangat berorientasi pada produksi barang. Nah, produksi barang. Jadi ada produksi barang yang diperlukan dan kebutuhan barang atas masyarakat. Nah, itu gambaran ekonomi yang tersentralistik. Nah, sementara ekonomi yang desentralistik, yang tersebar, ekonomi yang lebih bebas, itu bergerak atau berfungsi berdasarkan mekanisme pasar. Kalau barangnya bagus, orang akan beli. Kalau misalnya orang butuh banyak, dibutuhkan oleh orang banyak, orang akan memproduksi lebih banyak. Kalau harganya mahal, orang belinya sedikit. Kalau harganya murah, kalau harganya murah,